Gini, jadi saya mengkantor daripada bahasa Pak Kabid Humas Polda Sulut masalah pelaporan saya di Polda Sulawesi Utara mengenai Bank Mandiri Cabang Tahuna. Sebagaimana dalam laporan saya itu menyatakan adanya tindak pidana pemalsuan dan pencatatan palsu sebagaimana sesuai dengan laporan komandan polisi saya, sehingga tidak masuk akal kalau Polda dalam hal ini menyampaikan bahwa berdasarkan dengan hasil lidik bahwa tidak ditemukan unsur pidana, karena pada tahun 2020 saya ada memberikan kuasa kepada ibu saya. Jadi saya menyampaikan bahwa saya melaporkan adanya tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh pihak PT Bank Mandiri TBK Cabang Tahuna itu pada kejadian itu 2016. Sebagaimana hal ini sudah saya sampaikan kepada penyidik atau pemeriksa di Polda Sulawesi Utara. Dalam hal ini saya diperiksa oleh Bribka Abrianus ya, kalau tidak salah, sesuai dengan BAP yang saya miliki, yang saya berikan keterangan kepada penyidik Polda Sulut pada saat itu. Jadi saya memohon keadilan untuk Bapak penegak hukum, Bapak Presiden, Bapak Kapolri, sebagaimana saya menduga hal-hal seperti yang terjadi kepada saya itu mungkin banyak terjadi kepada masyarakat lain yang ada di pedesaan atau di pinggiran di kota lah, tidak di kota, karena mungkin hal ini kan bisa kita bayangkan dan sama-sama kita mengetahui bahwa masih ada oknum-oknum nakal yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, sehingga saya menduga mungkin pihak PT Bank Mandiri Cabang Tahuna ada kerjasama dengan salah satu oknum yang berada di Polda Sulawesi Utara untuk meng-SP3 kasus saya ini. Sebagaimana yang menurut saya, yang saya laporkan itu harusnya Polda Sulut menindaklanjuti berdasarkan laporan saya sebagai pelapor. Dalam hal ini saya sebagai korban. Polda Sulut harusnya menyita dokumen yang saya laporkan itu palsu, sebagaimana dokumen itu adalah hak saya, tapi tidak diberikan oleh pihak PT Bank Mandiri Cabang Tahuna aslinya, malah diberikan fotokopi. Itu yang menjadi menimbulkan keraguan saya setelah saya pelajari bahwa itu tangan-tangan itu sangat berbeda dengan tangan-tangan saya di dalam perjanjian Adendum 3. Mungkin saya bisa perlihatkan sedikit Adendum 3 itu pemalsuannya, tapi ya seperti yang Polda katakan bahwa saya salah memberikan laporan. Jadi ini laporan saya di Polda Sulawesi Utara. Adanya pencatatan palsu. Seharusnya kan dengan adanya laporan pencatatan palsu, dokumen yang saya duga dipalsukan, Polda Sulut itu meminta, atau kalau tidak diberikan oleh pihak PT Bank Mandiri, selaku penyidik harus menyita dokumen itu. Kok penyidik tidak bisa menyita dan menghadirkan dokumen aslinya? Sehingga menimbulkan keraguan saya dalam hal ini, ada apa dengan oknum tersebut, oknum penyidik tersebut? Kenapa tidak bisa menghadirkan dokumen itu yang sebagaimana dokumen itu adalah milik saya, hak saya, yang sudah saya laporkan ke Polda Sulut. Jadi kalau ada alasan bahwanya itu menjadi satu kerahasiaan bank, loh, dokumen itu bukan jadi kerahasiaan bank kecuali transaksi, itu perlu dicatat. Tapi sekalipun transaksi, apabila sudah dilaporkan, maka itu tidak lagi menjadi satu kerahasiaan bank. Itu yang sepengetahuan saya yang perlu dipahami. Jadi untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat ya, tidak semua seperti ini, masih banyak aparat-aparat kepolisian yang baik dan bermartabat ini. Hanya ada segelintir oknum aja, sehingga apabila ada masyarakat yang mengalami hal yang seperti saya, jangan ragukan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian.
sebagaimana Bapak Kapolri dalam hal ini sudah menyampaikan akan melakukan pembenahan sebaik-baik mungkin untuk institusi Polri. Tapi sangat disayangkan dengan giatnya Bapak Kapolri untuk membenahi institusi kepolisian, masih ada oknum-oknum yang berani menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau mencari keuntungan pribadi. Sehingga hal ini saya memohon kepada Bapak Kapolri dan Bapak Presiden biar mengetahui bahwa masih ada oknum-oknum seperti ini di negeri kita ini saat ini. Sehingga saya mengharapkan kasus saya ini bisa dibuka kembali sebagaimana SP3 yang dilakukan oleh pihak Polda Sulut dalam hal ini Dirkrimsus itu SP3 lidik, bukan SP3 sidik. Sehingga saya mengharapkan laporan saya bisa berjalan dengan baik. Hal ini sudah saya laporkan juga kepada Irwasum, Kompolnas, dan Bapak Kapolri melalui Karwasidik. Saya sudah menyurati menyampaikan keluhan saya sebagai masyarakat bahwa saya menduga karena mungkin jauh daripada kota sehingga mungkin di pedesaan itu masih banyak hal-hal seperti ini terjadi. Suatu saya bisa memberikan gambaran sedikit mungkin ya. Seperti saya itu di Tahuna. Tahuna itu pulau yang terpisah dengan Sulawesi. Pulau kecil yang berada di atas Sulawesi Utara. Sehingga kalau pihak bank melakukan hal seperti ini kepada masyarakat di Tahuna dan bekerja sama dengan oknum-oknum seperti ini, sangat disayangkan dan kasihan masyarakat kita. Bagaimana mereka bisa mendapat keadilan di negeri ini. Kemana mereka mau melapor lagi? Akhirnya pasrah. Tempat tinggal mereka yang sudah puluhan tahun turun-temurun harus disita hanya dengan ketidakadilan. Sehingga saya memohon sekali lagi kepada Bapak Kapolri, Bapak Presiden, agar hal ini bisa ditindaklanjuti sehingga masyarakat Indonesia bisa merasakan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah harapan saya untuk Bapak Kapolri dan Bapak Presiden. Jadi ya, saya menduga jangan sampai oknum-oknum yang seperti ini yang tidak bertanggung jawab dapat merusak marwah dan citra kepemimpinan Bapak Jokowi dan Bapak Kapolri, Bapak Presiden dan Bapak Kapolri yang dalam hal ini berusaha melakukan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan jangan sampai hanya karena segelintir oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab merusak institusi Polri yang saat ini sudah mulai banyak dipercayakan oleh masyarakat, tapi akhirnya harus kecewa hanya karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Jadi saya harap mungkin ada tindakan tegas dan pemeriksaan tegas untuk oknum-oknum seperti ini sehingga di akhir kepemimpinan Bapak Jokowi tidak terbebani dengan hal-hal seperti ini. Ya, saya kira jadi saya mengulangi lagi bahwa agar supaya saya mengharapkan ada keadilan buat saya dan hal ini bisa menjadi contoh dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia agar supaya pelaporan saya di Polda Sulut yang terdaftar dengan surat laporan polisi nomor STTLP /B /223 5 Romawi /2021 SPKT Polda Sulut dapat dibuka kembali dan dilidik kembali sehingga bisa mendapatkan keadilan di negeri kita ini. Dan saya tekankan juga bahwa hal ini saya meminta agar Bapak Kasubdit dalam hal ini AKBP Heru untuk bisa bertindak lebih profesional dalam hal ini. Sebagaimana itulah menjadi harapan saya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri dalam hal ini Polda Sulut.